Assalamualaikum, halo, nama saya Septianisa Putri, kelas 4A Manajemen Informatika, mata kuliah Etika Profesi Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu etika bisnis dalam e-commerce. Yuk simak yuk. Etika bisnis dalam e-commerce adalah sebuah kegiatan bisnis elektronik yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat. Jadi pada kegiatan bisnis diperlukan etika bisnis yang membentuk aturan-aturan yang benar dan tidak tertulis dalam menjalankan suatu bisnis agar dapat berjalan dengan keadaan yang wajar dan baik. Perkembangan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat dengan informasi yang disajikan secara canggih pada teknologi telekomunikasi, salah satunya seperti handphone, dalam melakukan transaksi secara online. Bisa juga kalian gunakan laptop ya. E-commerce merupakan sebuah media tren bisnis elektronik masa kini. Dengan adanya e-commerce dapat memudahkan kalangan remaja hingga dewasa untuk berbelanja produk dibutuhkan hanya dengan satu sentuhan laptop aja. Ketika kita menjalankan suatu bisnis dalam bidang e-commerce bisa dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Marketplace ini adalah sebuah web atau situs yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara online yang langsung terhubung dengan internet. Adapun tujuan dari etika dalam berbisnis e-commerce yaitu 1. Dalam berbisnis elektronik secara online kita bisa memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pihak pemilik bisnis agar bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. 2. Dalam etika berbisnis elektronik secara online kita bisa mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan sebuah manajemen bisnis menjadi lebih baik sehingga orang bisa mempercayai bahwa bisnis yang dibangun tersebut memiliki etika yang baik. 3. Dengan memiliki etika berbisnis elektronik secara online, kita akan menjauhkan dari citra buruk, sifat licik, dan penipuan-penipuan yang dapat merugikan banyak orang. Di sini kita akan mengetahui manfaat apa aja sih yang ada dalam etika bisnis e-commerce. 1. Dalam berbisnis elektronik secara online, kita bisa memiliki citra yang baik bagi konsumen. 2. Sebuah bisnis yang kita bangun akan berjalan lancar secara aman dan nyaman. 3. Pemilik perusahaan bisnis dan karyawan akan menjunjung tinggi moral. 4. Dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemilik bisnis dan pebisnis lainnya. Saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai prinsip apa aja sih yang harus diterapkan dalam etika bisnis e-commerce yang baik. 1. Prinsip bersifat otonomi. Sikap dan kemampuan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa yang dianggap tidak baik untuk dipertahankan. Seperti misalnya, perusahaan tidak tergantung pada pihak manapun untuk mengambil sebuah keputusan dalam bisnis. 2. Bersifat jujur. Jujur merupakan nilai pokok yang penting banget dalam berbisnis online karena jujur adalah sebuah kepercayaan yang dijaga oleh siapapun. Jika harus menghadapi ketidakjujuran, maka reputasi bisnis yang dibangun akan berjalan hancur dalam waktu yang singkat. 3. Bersifat dewasa dan bijak. Kita sangat perlu untuk tidak ego pada diri sendiri dan harus berpikir panjang agar bisnis yang dijalankan dapat terus berkembang dengan baik secara terus-menerus. 4. Berperilaku yang baik dan sopan. Berperilaku yang baik menjadi salah satu etika yang paling terlihat dan sering diperhatikan dalam berinteraksi dengan rekan bisnis. Kita harus bersikap baik dan sopan kepada semua orang dengan menjaga sikap baik tersebut secara konsisten. 5. Selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berbelanja online di toko kita sebagai suatu wujud apresiasi kepada pihak pembeli atau konsumen ya. E-commerce dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya 1. Business to business, B2B yaitu transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. 2. Business to customer, B2C yaitu perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. 3. Consumer to consumer atau C2C yaitu transaksi yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa. 4. Customer to business
C2B, yaitu perdagangan elektronik, di mana konsumen end user menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. 4 masalah yang dihadapi online seller saat berjualan di e-commerce. 1. COD berdampak buruk pada jenis online seller. Contohnya, kas dalam pengiriman bisnis online ketika membawa uang tunai dalam jumlah banyak yang mendukung masalah seperti pencurian, biaya tambahan, maupun pekerjaan karena kurir mengirim pembayaran ke penjual hanya rentan 2 minggu. 2. Sulit menjaga loyalitas pelanggan. Contohnya, toko online menawarkan barang-barang bermerek dengan harga tertentu, tapi toko online lain pun mungkin mampu memberikan hal yang sama dengan harga diskon yang menarik. 3. Tren di e-commerce selalu berubah-ubah karena persaingan yang ketat membuat para pebisnis e-commerce mencoba sesuatu yang baru untuk menarik simpati konsumen dalam hal promosi, deskripsi produk yang menarik, dan interaksi dengan platform online sangat penting untuk kehidupan bisnis e-commerce. 4. Masalah cybercrime. Dalam sebuah bisnis online, penjual online harus berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, karena jika salah satu penjual memasarkan produknya barang palsu, maka seluruh pasar menjadi jebakan pembeli online yang harus hati-hati dalam memilih barang yang ingin dibeli. Dan kali ini, sekarang ini saya akan memberikan contoh penjelasan etika bisnis perusahaan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Seperti contohnya bisnis e-commerce yang sedang tren saat ini di marketplace TikTok bulan 0033 tentang produk kecantikan ulur Bangkal Kalimantan by Mama Reski. Kemudian ada perusahaan lain yang mencoba mengikutinya dengan melakukan inovasi, entah dari segi varian produk, lulur Bangkal, maupun lulur rempah hitam, atau yang jauh lebih beragam lagi jenis produknya. Seperti itu tidak termasuk melanggar etika bisnis yang baik. Ini mungkin hanya sebuah inovasi dalam berbisnis, terkecuali jika perusahaan tersebut berusaha menciplak sama persis dari segi kemasan produk, bahkan menyamakan nama brandnya dan yang lainnya. Solusi yang harus dilakukan agar semua masalah dalam e-commerce bisa teratasi dengan baik. Kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sesuai dengan aturan etika bisnis yang berlaku dalam e-commerce, agar semua bisnis elektronik secara online dapat berkembang dengan baik dan lancar. Jadilah pemilik bisnis yang punya kreatif sendiri dalam menciptakan desain produk bisnis yang menarik untuk dilihat banyak orang. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.